Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mukfirah dengan NPM 225705115. Jadi, saya hari ini ingin menjelaskan mata kuliah tentang pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Oke, di sini kita langsung buka aja logismenya. Filenya udah saya download, jadi tinggal dimasukin aja. Oke, di sini kita tinggal ganti frekuensinya yang paling tinggi, terus kita pencet tick enable. Oke, baik. Sini akan langsung saya jelaskan. Proses input dan output dari keyboard sendiri dapat menggunakan beberapa hardware, yaitu ROM, RAM, CPU, dan disk. Input dari keyboard saat tombol pada keyboard itu ditekan, sinyal elektrik yang mewakili karakter akan dikirim ke CPU, dan CPU akan mengambil sinyal tersebut, lalu akan memprosesnya. CPU berfungsi sebagai otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi. CPU mengambil data dari keyboard dan memprosesnya dengan mudah dengan menggunakan instruksi yang tersimpan di ROM. ROM itu adalah instruksi yang diperlukan untuk memproses input dari keyboard dapat ditemukan di ROM. Lalu RAM. RAM itu digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. CPU dapat menggunakan RAM untuk menyimpan data dari keyboard dan instruksi sementara. Kemudian disk digunakan sebagai media penyimpanan sekunder yang lebih permanen daripada RAM. Kemudian output di monitor ini kita dapat melihat outputnya. Setelah memproses input dari keyboard, hasil dapat ditampilkan ke monitor. CPU mengirimkan sinyal ke monitor melalui koneksi yang ada dan monitor menampilkan karakter yang sudah diproses. Jadi di sini kita langsung aja mengetik 4, yaitu text editor. Nah, jadi di text editor ini ada beberapa option. Kita pilih yang dua, yaitu add new file. Jadi file numbernya saya kasih angka 1. Ini nama filenya saya bikin nama saya sendiri, yaitu ini. Mafira. Oke, kita keluar. Coba kita cek. Ketik 1. Oke, dia udah muncul. Terus kita exit. Oke, lanjut ke Bank Logika. Jadi jenis-jenis gerbang logika itu yang pertama ada AND. Jadi gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jadi jika semua salah satu inputnya itu merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Terus yang kedua gerbang OR. Gerbang OR ini sama seperti gerbang AND. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Gerbang NOT. Jadi gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan.
Jika input bernilai satu, maka outputnya akan bernilai nol. Seperti di gambar ini eh, false jadi dia true, ini true jadi false. Jadi lanjut ke gerbang NAND. Jadi gerbang ini gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND, maka di sini ada contohnya itu false false jadi dia true, true false jadi dia true, false true jadi true, true true jadi false. Lanjut ke gerbang NOR. Jadi gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Ini misalnya false false itu true, true false itu false, false true itu false, true true false. Terus lanjut ke gerbang SOR. Gerbang SOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A itu satu, input B itu nol, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner satu. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner nol. Yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A itu satu dan input B itu nol, maka output yang dihasilkan bilangan biner adalah nol. Di sini ada contohnya. False false itu true, true false itu false, false true itu false, dan true true itu true. Balik lagi ke logism. Kita coba. Nah, di sini coba saya masukin 1, 1, 0, 0. Dia akan langsung menampilkan inputan dari yang saya ketik tadi. Jadi di N ini karena dia false false, jadi dia hasilnya false. Yang OR ini karena salah satunya dia ada true, jadi true. Sorry ini sama juga jadi dia true. NOR ini karena dia sama, jadi dia itu false. Terus yang add ini penjumlahan, jadi dia bisa true, dan sub ini dia pengurangan, jadi dia true juga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.